Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugroho Dwi Cahyono di NN Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkuman video-video tutorial sebelumnya, dimana pada video tutorial sebelumnya itu sebenarnya kita sudah mempelajari berbagai macam tools. Nah, pada video kali ini saya akan merangkumnya sehingga akan lebih jelas dan lebih dimengerti untuk semuanya. Dan video rangkuman ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk belajar SketchUp ya gitu. Walaupun masih banyak sebenarnya, ini adalah dasar pertamanya aja. Nah, langsung saja saat kita ingin membuat pertama kita akan membuat sebuah bangun ya, dimana kita akan membuat sebuah bangun atau objek. Nah, saat kita ingin membuat sebuah objek, misalnya kita membuat sebuah kotak ya, sebuah kotak seperti ini. Banyak yang salah ketika menarik atau membuat sebuah kotak ini. Ketika diklik, kliknya itu ditahan, pada klik kiri itu ditahan, padahal sebenarnya tidak. Kita hanya cukup mengkliknya satu kali aja pada bagian mana yang akan kita buat atau yang kita tambahkan objek. Lalu kita ketikkan ukuran. Bagaimana kita mengetahui ukurannya gitu? Di tempat ukurannya ada di bagian pojok kiri bawah seperti ini, ada dimension ya atau dimensi. Nah, di sini kita bisa ketikkan ukuran yang akan kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat sebuah persegi, yaitu 4 titik koma itu sebagai pemisahnya ya, 4 seperti ini. Nah, sudah jadi. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan tinggi gitu? Cara cepatnya itu dengan kita menggunakan tools push or pull ya. Push or pull seperti ini. Kita klik pada area, di areanya akan berubah saat kita klik atau kita arahkan seperti ini tidak ada titik-titiknya ya. Lalu kita arahkan ke sini, itu akan ada titik-titiknya, yaitu area yang akan kita naikkan. Kita klik satu kali, tidak perlu ditahan, klik satu kali, lalu kita geser ke atas seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin ke arah bawah? Tinggal digeser untuk ke arah bawah. Sekarang kita ke arah atas, kita ingin membuat persegi, jadi tingginya 4 meter juga ya. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan sebuah garis gitu? Nah, saat kita ingin menambahkan sebuah garis, misal ya, di sini akan saya kasih segitiga. Kita pilih line ya, pembuatan line. Di sini akan membuat segitiga seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa garis yang telah kita buat itu lurus? Pada SketchUp sudah terdapat sumbu ya. Pada SketchUp sudah terdapat sumbu, yaitu seperti ini. Ada sumbu biru, sumbu hijau, sumbu merah. Kalau sumbu biru itu arah ke atas ke bawah, sumbu hijau itu ke depan ke belakang, lalu sumbu merah itu ke kanan ke kiri seperti itu. Jika tidak lurus, jika line atau garis yang kita buat itu tidak berwarna biru, hijau, merah, itu berarti tidak lurus ya. Berarti ini contohnya kita akan membuat ke atas ya, seperti ini. Nah, pada ini sudah lurus. Atau misalnya ke arah hijau, kita arah ke belakang seperti ini, kita anggap ini lurus, padahal ini nggak lurus. Ini akan bengkok apa berbelok gitu ya, tidak rata. Untuk lurusnya kita cari arah sampai berwarna hijau seperti ini. Ke depan juga kita anggap ini lurusnya seperti ini lurus, padahal ini nggak lurus. Kita arah sampai cari ke arah hijau sampai berubah warna hijau ya garisnya.
Kita buktikan kalau misalnya tidak berwarna itu tidak akan lurus ya, seperti ini. Kita klik, tidak berwarna ya. Nah, ini akan berbelok, berbeda dengan jika garisnya berwarna ke atas. Ini akan lurus. Ini. Nah, ini kita anggap lurus. Kita bengkok ya, ternyata tidak lurus. Jadi harus sesuai dengan warna, harus berubah dulu warnanya seperti hijau ini. Bagaimana jika kita susah untuk mendapatkan warnanya? Jika susah untuk mendapatkan warnanya, kita bisa menggunakan tombol arah pada keyboard ya. Misal seperti ini. Nah, kita ngambil titik warna susah untuk nanti pada suatu objek yang banyak gitu, kita akan susah untuk mengambil atau mencari titik warnanya ya. Kita gunakan tombol arah pada keyboard seperti ini. Kita geser ke pencet arah atas misalnya, akan berubah jadi biru langsung. Misalnya hijau atau biru hijau seperti ini, akan langsung ke kiri, ke arah kiri. Untuk merah langsung seperti ini, ke arah kanan. Seperti itu untuk cara praktisnya ya. Kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah saya ingin menggeser ini atau mendorong ke arah sana ya, sampai bentuk segitiga itu. Kita perlu memutarnya seperti ini. Kita menggunakan tools rotate seperti ini. Nah, pada tools rotate juga berlaku arah sumbu ya. Jika kita berwarna hijau seperti ini, itu berarti sebenarnya kita blok dulu ya. Kalau untuk rotate kan tuh kita blok dulu, atau kita make group seperti ini. Nah, ini akan ke depan ke belakang ya. Sedangkan kita ingin memutar ke arah sini agar kita bisa mempush and pull-nya ya. Nah, bagaimana caranya? Sama, kita bisa menekan arah pada keyboard untuk berubah warna biru seperti ini. Arahkan titiknya, lalu klik sumbu yang lainnya, kita putar seperti ini. Kita explode lagi, kita push or pull. Sudah jadi ya. Nah, di sini pada push or pull di sini saat kita dorong seperti ini, padahal ini kan ada ya. Saat kita dorong ini tertutup, pada bagian ininya terbuka. Bagaimana caranya? Yaitu saat kita push or pull, kita tekan kontrol seperti ini, maka ini akan tertutup semua. Ya, itu tadi saat kita ingin membuat suatu objek ya. Lalu ke selanjutnya, di sini saya sudah buatkan, atau saya sudah ambil objek dari tutorial sebelumnya saat kita ingin membuat lemari ya, lemari atau almari. Di sini saya sudah siapkan objek lemari. Yang pertama itu kita sudah make group. Objek lemari yang kedua kita explode, jadi terpecah-pecah seperti ini. Dan suatu bidang yang kita bisa anggap dinding atau apapun itu yang sama, tidak di make group. Dimana pada setiap
tutorial atau saat membuat objek, saya selalu menyarankan untuk make grupnya. Karena apa? Nah, di sini kita pelajari. Saat kita membuat suatu objek dan itu tidak di make group ya, seperti ini, kita pindahkan dan kita satukan lagi ke suatu bidang yang tidak di make group juga. Kita pindahkan seperti ini, kita blok dulu. Kita pindahkan, kita ambil titikin aja supaya rata sama tembok. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, saat kita ingin menggesernya, kita akan merusak semuanya ya, seperti ini. Nah, ini akan ikut karena apa? Karena objek yang tidak di make group itu akan menjadi, jika digabungkan dengan objek yang tidak di make group juga, itu akan menjadi satu seperti ini garisnya. Tidak bisa. Jadi harus diikutkan juga jika ingin menggesernya. Jadi bagian ini diikutkan seperti ini. Berbeda dengan suatu objek yang sudah kita make group. Seperti ini. Ini kita pindahkan, kita tinggal klik lalu kita move sini. Ini tidak akan ikut walaupun pada bidang yang kedua itu tidak di make group. Geser, kita tempatkan ke tempat yang sama agar tidak terjadi salah paham ya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan atau kita move, ini tidak akan ikut bidang yang kedua karena pada bidang yang pertama atau bidang lemari yang sudah di make group ini tidak akan menjadi satu karena telah di make group sebelumnya. Seperti itu. Nah, kita coba pada bidang yang kedua ini kita make group terlebih dahulu, kita blok lalu kita make group, klik kanan kita make group seperti ini. Lalu pada lemari yang tidak di make group ini kita pindahkan. Seperti ini. Nah, saat bidang kedua sudah di make group, kita ingin memindahkannya, kita harus ngeblok ini. Nah, kalau bidang kedua sudah di make group, walaupun bidang pertama tidak di make group, itu tidak akan berpengaruh. Karena pada bidang kedua sudah menjadi suatu bidang sendiri ya. Atau tidak akan menjadi satu dengan bidang yang pertama yang walaupun tidak di make group pada bidang pertama. Kalau kita explode, kita geser lagi. Kita blok lemarinya. Kita geser. Ini akan ikut lagi karena tadi bidang yang kedua itu sudah kita explode. Yaitu maka dari itu setiap kita membuat objek pada video tutorial saya selalu menekankan untuk memake grupnya. Lanjut, di sini saya punya suatu bidang yang persegi panjang. Di sini saya ingin membuat suatu denah sederhana aja. Nah, kita memerlukan
atau harus menggunakan offset ya, tools offset untuk mempercepatnya. Walaupun bisa dengan line, kan tetapi itu akan memerlukan waktu yang agak lama ya. Di sini saya menggunakan tools offset. Kita membahas tools offset. Nah, saat kita sudah punya suatu bidang seperti ini, ukuran tanah, kita anggap ini ukuran tanah, kita ingin membuat dindingnya. Kita ingin membuat dinding seperti ini, kita offsetkan dulu. Kita klik offset, kita arahkan seperti ini. Ukuran untuk dinding itu 0,15 yang pernah kita buat pada sebelumnya itu ya, seperti ini. Lalu kita bagi, misalnya pada bagian belakang saya ingin ada kamar mandi ukuran 1,5, lalu ada kamar ukuran kamar 3 meter, lalu ukuran kamar lagi di sini 3 meter juga, jadi terdapat 2 kamar ya. Nah, di sini kita ingin membuat dindingnya ya, seperti ini. Kita cukup dengan menggunakan menu offset juga. Kita seleksi garisnya, kita klik, tekan shift, kita klik garis lainnya, kita offset seperti ini. Kita klik pada garis yang sudah berwarna biru, kita klik, arahkan, masukkan ukuran. Seperti ini pada kamar juga. Kita klik seleksi garisnya, lalu kita offset. Ini juga sama. Lalu kita naikkan ya, kita naikkan itu setinggi 3 meter. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi tag atau layer ya. Tag atau layer pada SketchUp versi sebelum-sebelumnya 2016 2017 itu tag ini akan berubah, akan bernama layer. Tag ini bernama layer. Pada SketchUp Pro 2020 ini berganti dengan tag ya. Nah, fungsi tag itu sini saya hapus dulu. Ini sisa yang kemarin. Saya hapus dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, di sini ini adalah defaultnya ya. Fungsi layer itu agar kita bisa menyembunyikan ya, walaupun sebenarnya bisa dengan hide seperti ini, tapi akan lebih praktis dan lebih mudah jika kita menggunakan layer ini atau tag. Karena apa? Kita bisa membaginya dan memberi nama. Perbedaannya seperti ini.
saat kita menggunakan menu hide gitu. Kita hide seperti ini, hide, terus kita blok ini juga, kita hide. Nah, kita ingin menampilkan tadi denah gitu. Kita ingin menampilkan denah, kita edit lalu unhide. Di sini ada al dan las. Kalau las kita akan menampilkan yang duanya ini. Al juga sama, kita akan menampilkan duanya. Oke. Padahal saya ingin menampilkan seperti ini. Pada bagian denah saya ingin menampilkan denahnya saja, itu tidak bisa ya. Jadi harus kita gunakan tag ini, menu tag tray. Pada default tray ya, kita make group terlebih dahulu. Make group terlebih dahulu. Ini kita anggap saja ini lantai 1. Kita bikin lagi lantai 2-nya. Ini seperti ini kan, ini mengganggu sekali ya jika kita ingin gambar. Kita buat layer atau tag lantai 1. Setelah kita membuat seperti ini, kita klik pada lantai 1, kita ke entry info. Pada bagian tag ini kita pilih lantai 1, lalu kita sembunyikan lantai 1 dengan klik mata ini, itu akan tidak tampak. Kita buat lagi, kita offset, kita buat sederhana aja ya. Kita seleksi, kita offset juga, kita taikkan, lalu kita make group. Kita bikin layer lagi lantai 2. Kita klik pada bagian tag, kita ganti lantai 2 seperti itu. Kita nampakkan lantai 1 ya, tinggal tekan lagi matanya pada ini tag ini. Kita ingin menghilangkan dua-duanya atau menyembunyikan dua-duanya, kita klik seperti ini. Misal kita akan membangun sebuah tangga ya, membangun sebuah tangga, kita hanya membutuhkan bidang lantai 1. Seperti ini baru kita bisa membuat tangganya. Jika kita menampakkan lantai 2 juga seperti ini, itu akan kesusahan. Nah, itu saja tadi dari semua video tutorial-tutorial sebelumnya. Tadi adalah tools-tools atau pengaturan-pengaturan yang telah kita gunakan pada video-video sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar channel ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.